presenter news terkenal ya di salah satu televisi nasional. Saya akan segera panggilkan ya. Oke, Mr. Joy Astro. Saya cari di partisipan. Oke, mohon izin untuk buka kamera, Pak Joy Astro. Mas Ardan. Yes, Mas Joy. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Waduh, ini yang tadi ditunggu-tunggu ini mungkin dari semua partisipan. Saya ngerti ini, karena kita biasanya melihat Pak Joy Astro ini hanya di Liputan 6 ya, ini ada ya di Liputan 6, kemudian di investigasi dan acara-acara di TV nasional yang lain. Nah, mungkin Mas Joy Astro bisa memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin ada yang belum kenal nih, tapi kalau saya sendiri pasti kalau nggak kenal kebangetan sih gitu ya. Tapi mungkin ada dari kalangan milenial yang jarang lihat TV, Mas Joy. Iya, boleh. Mas Ardan, ini selamat malam juga buat teman-teman yang ada di chat ya. Thank you very much buat atensinya. Hari ini saya bukan mau siaran buat teman-teman, tidak ya, atau ngajarin Anda tentang jurnalistik, tidak juga. Public speaking mungkin ya sedikit-sedikit ya. Saya masih menjadi seorang jurnalis televisi di salah satu TV nasional di Indonesia dan kebetulan masih jadi news anchor juga, dan kebetulan pegang produksi ya sebagai seorang produser juga senior itu untuk sejumlah tayangan ya. Yang sekarang saya lagi kerjakan adalah di harian saya bantu juga di Liputan 6 malam dan juga Liputan 6 pagi. Jadi kalau Anda lihat tayangan malam 6 pagi itu ada beberapa karya saya ya. Kemudian saya juga mengerjakan news documentary ya, lebih ke kriminal yang mungkin Anda bisa lihat sudah tayang beberapa kali. Ini yang terakhir Booster File ya. Itu saya buat di setiap hari Jumat jam 6 pagi. Silakan kalau yang mau nonton ya. Itu kebetulan saya jadi news anchor-nya sekaligus jadi pembawa acaranya dan juga maksud saya sebagai pembawa acara dan juga sebagai produser di situ. Nah, ada berita baik lagi karena kita sudah mulai melakukan lagi untuk yang investigasi. Jadi mulai minggu-minggu depan Anda akan menikmati kembali tayangan investigasi dari Booster Investigasi yang kebetulan saya pegang juga ya. Oke, teman-teman, itu background saya kurang lebih. Saya di dunia televisi udah hampir 20 tahun ya. Kurang lebih lah 20 tahun ya kalau dihitung tahunnya udah 20. Televisi itu ya. Jadi kurang lebih udah 20 tahun. Dan selama berkarir di TV itu sebagai wartawan ya, saya melihatnya saya tuh punya banyak perspektif ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang di sini sebagai wartawan mungkin juga sama seperti saya, punya perspektif atas banyak hal ya, termasuk tentang bagaimana dunia bergulir hari ini. Kira-kira gitu Mas Ardan. Jadi sebenarnya nanti saya akan jelaskan kenapa saya bergabung akhirnya dengan Talkfusion. Tapi poinnya adalah karena beberapa hal yang saya lihat dan saya absorb dari berita-berita yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, makanya kemudian saya memulai bisnis saya. Walaupun kalau untuk Talkfusion sendiri belum terlalu lama ya, baru sekitar 7 tahunan lebih. Kalau untuk bisnis sendiri saya udah kurang lebih sekitar 16 tahun ya, kurang lebih di usaha ya, selain sebagai karyawan. Itu Mas Ardan, kurang lebih. Jadi Mas Joy ini juga sudah cukup lama juga ya sebagai entrepreneur ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Joy latar belakang pengalaman sebagai entrepreneur, kemudian kapan ketemu dengan Talkfusion dan apa yang dilihat Mas Joy pertama kali sehingga Mas Joy memutuskan untuk bergabung dengan bisnis digital ini. Silakan Mas Joy. Ya, mungkin sama seperti teman-teman yang lain yang sebagai karyawan ya, kita akan ketemu titik di mana akhirnya kok nggak cukup ya. Nah, sama lah. Pokoknya akan mengalami hal itu ya, karena kebutuhan kita makin tinggi, tapi ternyata gaji kita nggak bisa ngebalap. Tapi bukan berarti tidak bersyukur. Saya bersyukur jadi wartawan, dan alhamdulillah gara-gara itu saya ketemu beberapa opportunity baru ya. Nah, di tahun 2005 saat saya mulai merasa seperti itu, kemudian saya pergunakan kemampuan saya di audiovisual untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya, menjadi ya semacam konsultannya untuk membuat iklan ya. Jadi saya ada bikin iklan sama tim ya, beberapa iklan yang saya udah buat secara nasional ya. Itu saya buat kalau salah satunya udah sebut aja yang paling gampang lah, yang terakhir banget saya buat itu iklan Garcia ya, ekstrak kulit manggis Garcia ya, itu mungkin ada yang tahu. Itu salah satu aja, ada beberapa iklan juga yang kemudian saya buat. Nah, itu lakukan itu cukup lama ya, ada sekitar mungkin sampai tahun 2017. Sampai sekarang pun sebenarnya saya masih lakukan itu, tetapi tidak semasif sebelumnya karena saya kemudian bertemu dengan bisnis yang lain-lain Mas Ardan. Jadi kemudian saya juga mulai coba kuliner ya, saya buka restoran ya, saya buka restoran dari tahun 2010 kebetulan
ya. Kemudian saya juga nekat bikin startup ya tapi sama seperti yang lain orang bikin startup, oke, saya juga mau bikin startup, saya bilang gitu. Karena kayaknya startup ini gila nih, semua orang lagi larinya ke sana dan investor kayaknya larinya ke situ semua gitu ya. Tapi ternyata di kuliner juga tidak mudah karena kita harus bangun sistem dan seterusnya. Dan saya sempat bangun 2 kali dan bisnis itu kebetulan gagal ya. Jadi kebetulan gagal. Dan duit itu yang hilang lumayan banyak, sekitar 2 miliaran lah kurang lebih ya, 2,3, 2,4 kurang lebih, dan itu terjadi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. Tapi saya tidak nyerah karena saya bilang itu bukan gagal. Sebenarnya itu cuman saya belum ketemu aja cara yang pas ya. Karena saya masih kerja, jadi masih setengah-setengah gitu ngerjainnya ya. Punya restoran lumayan, ada sekitar yang pertama saya bangun 5, yang kedua saya bangun 4 restoran gitu ya. Jadi duitnya juga cukup besar. Ternyata di konvensional saya baru tahu bahwa ngebangun usaha itu kalau di konvensional butuh dana yang nggak kecil ya, cukup besar. Apalagi kalau kita harus ada tempat segala macam, itu bisa di awal harus punya duit ratusan juta ya untuk bisa memulai sebuah bisnis konvensional yang bagus ya. Itu pasti cukup mahal. Nah, kemudian saya tidak nyerah, kemudian bikin lagi kedai kopi, dan ternyata ya yang terjadi adalah bukan saya gagal, sebenarnya waktu itu omset kita udah cukup besar, omset ya bukan net profit saya bilang. Omset ya. Lumayan sekali waktu itu, udah sampai 70 jutaan ya, hampir lebih, malah hampir 80 juta waktu itu per bulan. Tetapi ternyata ada pandemi ya, pagebluk kita bilangnya, katanya orang Indonesia bilang pagebluk ya. Nggak tahu asalnya dari mana kenapa jadi pagebluk gitu ya. Nah, itu kemudian membuat saya drop banget, dan luar biasa dropnya ya, sangat-sangat drop. Sampai pernah saya tuh cuman ya ngomset 400-500 ribu, bahkan pernah 200 ribu. Dari biasanya 2 juta something. Dan ternyata ada sesuatu yang berbeda ya. Nanti saya akan jelaskan juga ke Mas Ardan, kenapa ini jadi berbeda. Kok semuanya berubah ya? Padahal saya tuh waktu itu udah sempat yakin, wah ini pasti akan jadi solusi saya untuk membangun aset juga ya, membangun kekayaan sejati gitu ya. Karena kita mulai dengan sesuatu yang kita yakini bisa. Karena yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang tren ya, sesuatu yang tren, dan semua orang juga hari ini mungkin ngerjain kopi gitu ya. Kalau mungkin berbagai daerah di tanah air tuh semuanya kerjain kopi. Di luar negeri juga ada kehebohan yang sama ya, mereka juga bangun kedai kopi, kebiasaan minum kopi itu lebih ditularkan, dan banyak sekali sosialisasi tentang kopi ya. Tapi ternyata ya situasi ini membuat semuanya berubah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, Mas Ardan. Monggo. Oke. Nah, dari semua pengalaman Mas Joy di bidang bisnis konvensional ya, jatuh bangun, mengalami kerugian miliaran gitu kan. Nah, apa yang dilihat pertama kali Mas Joy dari bisnis Top Fusion ini? Kira-kira Mas Joy lihat apa nih? Ini kebetulan saya join itu waktu saya bangkrut ya. Restoran pertama saya bangkrut di tahun 2013, saya kehilangan duit 1,1 pribadi, 200 juta itu utang di bank. Jadi dengan kondisi yang nggak punya uang sama sekali, waktu itu saya ditawarin seorang kawan yang mempertemukan saya dengan Pak Marcel kebetulan ya. Beruntungnya saya ditemuin Pak Marcel, jadi jelasinnya sebentar, cuma 10 menit, karena saya buru-buru, saya kebetulan harus siaran waktu itu, dan ada pekerjaan juga di atas, nggak bisa lama-lama, tapi 10 menit yang paling berharga buat saya, karena dia cerita soal visi, dan kebetulan klik sama saya langsung, jadi kayak, oke, visi ini memang saya tunggu. Jadi dia cerita tentang dunia ke depan, akan lebih banyak butuh video, kemudian ini akan jadi salah satu yang jadi solusi, karena kita ada live streaming dan seterusnya. Ya waktu itu memang belum ada live meeting, tapi memang sudah ada kabar bahwa kita sedang menuju ke sana ya. Dan dia cerita bahwa ini akan jadi solusi. Saya percaya karena kebetulan salah satu bos saya ya, grup di tempat saya bekerja itu pernah cerita ke saya bahwa ke depan itu semuanya akan multimedia, integrated multimedia. Jadi integrated multimedia itu saya pahami sebagai lu harus ada di industri yang basisnya menghubungkan semua orang dengan segala cara dimanapun di seluruh dunia. Jadi kemudian saya ngambil keputusan gak lama, hari itu dijelaskan, besok pagi saya bergabung, dan ya sampai sekarang ya. Nah ini mungkin saya langsung aja jelaskan ya Mas Ardan, saya juga takut ini nanti jadi terlalu kemalaman. Saya ceritakan aja langsung apa yang membuat saya menjadi semakin yakin hari ini ya. Kita melalui itu kurang lebih dari awal saya jalan, saya udah yakin banget waktu itu benar-benar hutan belantara. Ya kita nggak ngerti apa-apa, jaringan di Indonesia busuk sekali ya. Kita bahkan jangankan begini ya, saya bisa ngobrol sama Ardan, terus saya juga lihat tadi di link partisipan ada dari Maumere, ada Nabire, ada macam-macam ya, ada Selangor tadi yang kesulitan sinyal tadi kayaknya ya. Ada yang juga, ini kebetulan ada rekan saya juga nih dari Zimbabwe ya, dia juga nonton di sini, dan ada dari Malawi, saya lihat tadi ya, ada beberapa negara-negara lain, Taiwan dan seterusnya. Nah ini kalau saya melihatnya begini, dengan pola-pola yang ada hari ini, maka kita udah harus berubah.
Ya. Dulu kesulitan nih, Pak Josi bilang nih, bener Mas Joy, iya, karena zaman dulu kita barengan nih, sampai Pak Josi sama saya tuh termasuk yang di tahun 2013 tuh kesulitan gila-gilaan untuk jelasin aja ke orang tuh susah minta ampun. Belum apa-apa kita udah dituduh macem-macem gitu ya, karena apa? Ngasih lihat produk aja nggak bisa gitu ya, zaman itu internetnya jelek sekali pokoknya ya, masih infrastrukturnya parah ya. infrastruktur parah. Tapi saya tuh percaya bahwa kalau namanya teknologi itu tidak akan segera teratasi. Karena biasanya memang teknologi keluar dulu, nanti kemudian disediakan infrastrukturnya. Itu yang saya percaya, makanya saya ambil keputusan duluan ya. Jadi saya membabat hutan waktu itu gila-gilaan, bareng-bareng sama beberapa leader. Ya kita bukain jalan, walaupun masih jalan setapak, nggak apa-apa lah. Jalan setapak ini kemudian lama-lama berubah menjadi jalan paving, menjadi jalan aspal, lama-lama di beton. Hari ini Anda sudah masuk di jalan di beton. Kenapa saya bilang begitu? Karena infrastrukturnya udah siap ya di Indonesia. Di beberapa negara lain ya saya yakin di puluhan atau ratusan negara yang lain pun seperti itu. Kita udah terbiasa melakukan ini dan Anda juga harus tahu bahwa hari ini ada sebuah peradaban baru. Ya, saya akan cerita dari sisi itu ya. Kenapa saya bilang peradaban baru? Konsep streaming, video live meeting seperti ini dan juga konsep digital marketing dan seterusnya itu diprediksi baru akan lompat tuh di tahun 2025. Jadi masih lama ya. Ini prediksi dari beberapa ahli yang mereka melakukan penelitian terus-menerus. Tetapi ternyata ada satu kejadian ya, pandemi corona yang terjadi kurang lebih sekitar bulan Desember 2 tahun lalu, terjadi di Cina, itu merubah semuanya ya. Kemudian kebiasaan orang berubah ya. Saya akan bacakan dulu data hari ini ya. Ini datanya luar biasa ya. 7 Februari 2021 itu di Indonesia yang terkena COVID itu udah 1.157.837 jiwa ya. Dan hari ini yang positif itu 10.827. Jakarta sendiri ada 4.000 ya. Sulit nih karena Jakarta ini memang pusat ya, sentral. Jadi kenanya agak sulit untuk nurunin kalau saya lihat gitu. Tapi ini mudah-mudahan dengan pola kita sekarang kita bisa ikut bantu juga ya. Nah, kemudian dari mulai 2000 ke 2021 itu bukan melandai. Jadi saya ingat 3-4 bulan yang lalu itu jumlahnya tuh masih 3 ribuan, 2.000. Tapi hari ini sejak mulai Januari 2021 sampai sekarang itu tidak pernah meleset dari 10.000 ke atas. Bahkan kita pernah mencapai puncak di 14.000. Saya lupa harinya, kalau nggak salah akhir Januari kalau nggak salah pernah 14.000, dan itu terkait dengan liburan-liburan yang sampai sekarang ini nggak terpecahkan sama pemerintah. Kita bersyukur vaksin masuk, dan vaksin itu juga adalah bentuk dari abnormal atau the new normal ya, sesuatu yang abnormal tapi new normal, dimana juga proses vaksinasi ini juga berjalannya tidak akan cepat. Di Indonesia malah diprediksinya, ya udah deh saya nggak usah ngomong, tapi yang jelas lama ya, bertahun-tahun, nanti saya dibilang sotoy lagi, tapi yang jelas akan sangat lama di Indonesia ya, proses akan bertahun-tahun sekali, dan dengan proses yang bertahun-tahun tadi itu ada hal yang banyak berubah. Hari ini kalau Anda keluar, Anda saksikan, dulu awal-awal saya bingung lihat orang pakai masker tuh kayak, aduh ngapain ya pakai masker gini, ngomong aja nggak kedengeran. Jujur aja saya terganggu, sampai hari ini pun masih belum bisa gitu ya, di kantor pun masih pakai masker. Kalau ngomong apa, ini kayak orang budek jadi, ini saya yang kurang korek atau gimana. Saya tuh nggak dengar orang ngomong apa, sampai akhirnya baca. Kita jadi punya keahlian baru, membaca mulut di dalam masker. Jadi mulutnya gerak-gerak. Sampai kayak begitu ya. Ini luar biasa sekali, dan saya merasa bahwa kita jadi punya satu kebiasaan baru yang nggak bisa diapa-apain. Bahkan di kantor saya kalau nggak pakai masker itu kena denda 250.000. Luar biasa ya. Ada kamera soalnya, nanti ketahuan tuh tiba-tiba kita dikirimin email, ya kena denda gara-gara nggak pakai masker. Ya itu jadi sebuah, ini kita harus bantu bangsa Indonesia supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan benar ya. Karena ternyata ada data juga bahwa Indonesia itu adalah yang tertinggi di Asia. Jadi nomor 1 terkena corona yang tertinggi di Asia. Dan sampai hari ini mencatatkan diri sebagai negara di nomor 13 tertinggi di dunia. Nah, ini luar biasa. Dan ini bukan saya nakut-nakutin, tapi faktanya seperti itu. Nah, dari fakta-fakta yang ada tadi, kita udah harus tahu bahwa sebenarnya ada sebuah peradaban baru, new civilization ya, yang sedang diusung oleh si corona ini. Jadi musuh ini bukan kita sebenarnya, corona yang musuh. Peradaban baru, di mana orang harus pakai masker, harus jaga jarak, dan seterusnya. Sehingga kemudian muncullah perubahan-perubahan kebiasaan baru, di mana sekolah, mungkin ada yang di sini udah punya anak ya. Ini yang punya anak ya, saya belum punya soalnya, jadi ya itu ngerti nggak sih, ponakan-ponakan saya juga sama ya, sekolah juga jadi tahu. Tapi poinnya adalah Anda bisa saksikan bahwa udah lebih dari setahun mereka tuh tidak menginjak bangku sekolah ya. Ada lucu-lucu kejadian ya. Saya kemarin lihat ada adiknya teman saya tuh yang ini ada pelajaran jam olahraga katanya. Terus kamu ngapain jam olahraga itu?
Ya itu pura-pura berenang, pakai tekniknya segala macam, videoin. Bayangin di videoin ya. Jadi itu menurut saya tuh lucu gitu ya. Tapi itu yang terjadi hari ini, bahwa ada lulus S online ya. Kalau dulu kan masih jarang, tapi sekarang tuh luar biasa ya. Bahkan lulus S3 pun, S2, S1, anak TK. Ya, anak TK lulus. Kelulusan itu wisuda kan sekarang gitu kan. Semuanya wisuda. Oh, euforia wisuda. Anak TK wisuda di depan online kayak gini, bayangin. Ya, kalau Anda ngerti maksud saya, seperti tadi yang saya cerita, orang berenang aja sampai diliatin tuh. Padahal dia nggak berenang di air ya. Gimana caranya berenang di air? Kolam di sini terus berenang itu nggak mungkin. Tapi itu adalah hal-hal yang diadaptasi, yang kemudian semuanya berubah. Ya, sekolah berubah ya. Kemudian apalagi kalau misalnya kita kuliah gitu ya, pas sekolah itu. Ini saya dengar cerita, ada ponakan saya tadi baru datang ya, dia cerita, dia kan di arsitek di Unpar ya. Terus dia cerita, oh, gila nih capek banget om. Saya tuh begadang bikin gambar segala macam, terus udah gitu kok penjelasannya lewat online, nggak gampang juga ya, agak sulit. Kalau pas kuliah sih ketiduran dia. Jadi dipanggil 1,5 jam ketiduran. Dan yang gila saya tanya, terus kalau kamu ketiduran ketahuan nggak? Itu tuh kita disuruh buka kamera sama gurunya, sama dosennya. Terus nanti kalau ada yang ketiduran, sama dia diklik. Jadi center di tengah-tengah lagi ketiduran lagi. Ngeces. Saya ngakak denger, buset parah banget. Iya emang kayak gitu om, katanya brutal. Katanya oke. Saya tuh langsung sambil ketawa sambil mikir gini. Berarti memang ini bukan dipaksakan. Jadi memang sudah jadi satu kebiasaan ya. Jadi yang tadi dipaksakan kemudian jadi habit. Dan ini yang kemudian kita lihat sebagai sebuah peluang teman-teman ya. Selain itu kita juga di dunia kerja. Anda bayangin ya, sekarang lucu loh. New lifestyle yang ada hari ini tuh lucu. Karena saya kebetulan ngalamin ya. Karena saya masih kerja juga sekarang. Jadi semua meeting itu dilakukan online. Yang aneh, padahal di kantor tuh orangnya ada. Hampir separuhnya sebagian besar ada. Tapi tetap meeting online. Ada yang di lantai 7, ada di lantai 20, pokoknya gitu ya. Terus ada juga yang di rumah. Karena udah mulai banyak yang WFH. Nah ini ya, ingat ya. 25% sekarang ditekan. Supaya 25% saja yang bekerja di kantor. Sehingga melakukan meetingnya tetap di ruang meeting. Tapi kita posisinya sekarang udah bodo amat nih, bener nih. Meeting nggak pandang jam kata teman saya. Jadi kerja lebih dari 8 jam. Betul Ibu Rosa. Jadi kejadiannya adalah, mau lu libur, bodo amat kata bosnya ya. Buat ini tinggal link meeting. Iya kan, lagi libur, lagi di mana, lagi berenang-berenang, terus suruh meeting. Ini kejadian. Ya kalau cuma berenang, kalau yang lain ya kan, yang lebih sadis daripada berenang, saya nggak usah jelasin. Tapi ini luar biasa ya teman-teman. Buat saya ini kocak, tapi sekaligus adalah adaptasi tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman jangan khawatir, peluang kita tuh besar sekali di sini. Terkait tadi itu yang saya bilang, bahwa sekarang hidup orang berubah. Orang tuh udah nggak ada privacy-nya right now. Emang nggak enak di situnya. Tapi ingat, semua itu kembali karena pandemi. Dan semuanya dilakukan dari luar. Bukan dari kantor, tapi dari luar rumah kita. Ya, bisnis terjadi seperti itu. Ya. Kemudian apalagi? Bisnis. Toko. Ya, kalau Anda lihat sekarang, kita punya toko. Siapa di sini yang punya toko? Pasti banyak nih. Ya. Saya yakin pasti banyak yang punya toko nih. Punya usaha. Sekarang itu masuk toko itu nggak boleh lebih dari 25%, ya. Mau di mall, mau di ruko, mau segala macam, sama semuanya 25%. Akibatnya apa? Dine in atau misal pembelian yang langsung ke toko itu jatuh luar biasa. Saya punya teman kerja di retail, ya, di salah satu retail terkenal banget di Indonesia dari luar negeri. Dia cerita, semuanya sekarang online mas. Udah nggak ada penjualan offline, nggak ada. Kita memang masih ada toko, masih jaga di sini, tapi penjualannya semuanya online. Dan itu targetnya ditentukan dari online, bukan dari offline. Apa yang terjadi? Semuanya sekarang tergantung kepada kita. Mau masuk ke dunia online atau tidak? Pertanyaannya saya tanya ke teman-teman adalah, Anda mau masuk ke dunia online atau tidak? Sekarang coba cek. Anda main saham. Dulu saya saham tuh, saya datang ke salah satu kantor ini bursanya itu, bukan bursa ya, maksudnya yang menjadi jasa konsultasinya, misalnya kayak Lipo dan seterusnya. Terus saya minta ada manajer yang bantu saya. Hari ini enggak. Iya, manajer investasi. Hari ini enggak. Semuanya pakai aplikasi ya. Udah semuanya pakai aplikasi. Dan itu robot. Semuanya hari ini main apa? Buat saya itu kebiasaan online yang baru. Kalau Anda mau lakukan juga boleh-boleh aja. Ya, adu keuntungan kalau saya bilang. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin tiba-tiba beberapa hari yang lalu, ini agak lama waktunya, kalau nggak salah hampir seminggu, IHSG itu merah semua. Jadi teman-teman kalau lagi habis kena hijau begitu, karena dapat hijau nih naik semuanya kan, dipikir hijau itu terus-terusan, nggak bakalan. Kenapa? Begitu ada penjualan
ya kemudian turun, ada pembelian dia naik, dia akan gitu terus. Jadi konsepnya itu gambling, ya kan? Dan itu, nah di saham online sudah berjalan sebelum pandemi, betul sekali, Mas Hari ya, betul, saya setuju. Tapi hari ini kalau Anda lihat ya, Anda cek baik-baik, itu ada milenial yang di zaman pandemi ini main saham tuh gila-gilaan. Jadi ada penambahan yang cukup besar. Nah, kemudian investor yang dari luar itu mulai ketarik, kita agak sedikit banyak ya naik presentasinya. Ini yang saya maksud Mas Hari. Jadi ada orang-orang baru yang masuk gila-gilaan di masa pandemi. Kenapa? Mereka nggak punya kerjaan. Tapi ingat, hati-hati. Karena di saham itu tetap gambling ya. Investasi jangka pendek itu bahaya. Tapi kalau investasi jangka panjang boleh. Tapi kalau mau dikerjain boleh ya, nggak ada masalah buat saya. Cuma saya mau cerita soal kebiasaannya tadi ya. Soal kebiasaan bahwa hari ini semua orang berubah ya. Dan perubahan itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang menguntungkan. Karena ini bisa akan berlangsung cukup panjang ya. Anda tahu yang namanya Donald Trump itu sejak awal tuh meremehkan pandemi. Dia remehkan. Dia bilang, wah ada tuh pandemi gini. Aman. Amerika aman. Tahu-tahu Amerika nomor 1 terbanyak di dunia ya. Dan dia ikut kena corona juga. Dan ini luar biasa. Dari tidak pernah pakai masker, akhirnya pakai masker. Seorang presiden aja yang sangat berkuasa, akhirnya pakai masker. Yang dia tolak-tolak awalnya. Ada juga presiden Brazil ya. Itu saya juga dengar tuh, Bolsonaro atau siapa. Itu sempat jadi juga. Tapi akhirnya dia pakai masker juga sekarang. Nah, semuanya terjadi dengan sebuah habit, kebiasaan yang dibentuk di masa-masa pandemi ini, teman-teman. Ya, ini adalah blessing in disguise buat kita. Saya bilang, pandemi ini adalah sebuah badai. Tapi setelah badai, itu selalu ada pelangi. Dan buat kita. Pertanyaan, Anda mau mengambil kesempatannya atau tidak? Karena sebenarnya kalau kita mau ngomong, orang akan bilang gini, ini pandemi sebentar lagi selesai. Yang ngomong seperti itu, keyakinannya dari mana, pertanyaan saya? Karena ternyata saya dengar vaksin itu pun berlangsungnya biasanya cuma 6 bulanan. Setelah itu Anda harus vaksin lagi. Dan setelah vaksin pun harus tetap prokes, tetap protokol kesehatan, ya, harus pakai masker dan seterusnya. Artinya kebiasaan orang itu udah berubah. Civilization is already changed, is already shifting. Waktu ini shifting, kita ada di mana, teman-teman? Apakah kita tetap hanya akan menyaksikan dan, aduh gimana nih bisnis gue nggak jalan, gimana nih stres banget, ekspor impor nggak terbuka karena semuanya lockdown semuanya, barang terlambat. Saya kemarin ada nyari buat ibu saya tuh produk dari Korea, itu untuk kecantikan ya, untuk apa sih lupa lah, pokoknya buat ngencengin kulit itu nggak nemu, hilang dari pasaran karena memang ada kesulitan setelah itu ya, produk-produk tertentu tuh sulit. Dan memang gara-gara konsep ini jadi semuanya hati-hati. Nah, saya mau bilang sama Anda, ini akan berlangsung lama, teman-teman. Saya nggak akan prediksi sebagai Mbak Yu, gitu ya. Mbak Yu, ya, pakai, saya ramalkan akan terjadi. Enggak. Tapi ini akan berlangsung lama. Dan dengan kondisi yang akan berlangsung lama seperti ini, ayo sama-sama kita pikirin, kita mau ngapain nih? Kita sudah ada talk fusion. Kita sudah dengar tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang, aduh meeting aja sampai pakai itu. Terus ada pertanyaan besar yang pernah ditanyakan saya. Jadi kami harus jualan nih Pak? Bukan. Anda tidak diminta jualan. Kita sedang merubah habit orang-orang di sekeliling kita. Kita sedang merubah habit ini dan mengambil kesempatan di habit tersebut. Biarkan saja Zoom, Anda pakai Zoom, perusahaan Anda pakai Zoom. Tapi Anda mulai dari diri Anda sendiri, Anda pakai ini. Untuk apa? Memperkenalkan bahwa ini adalah perusahaan Anda. Teman-teman, Anda miliki sendiri, you own it by yourself. Dan ini akan jadi sebuah kebiasaan baru. Ya, SOHO, small office, home office. Di mana apapun nanti akan dikerjakan dari rumah, dari kantor, dari manapun di seluruh dunia. Working from anywhere, ya, learning from anywhere. Jadi, Anda jangan picik bilang begini, kita ini pasti kalah sama ini segala macam. Enggak, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ada sejarah panjang yang membuktikan bahwa Pepsi Cola, Coca-Cola, Big Cola, dan seterusnya, dia bertarung terus sampai hari ini. Bertarung, ya kan, satu Godzilla, satu King Kong, satu Godzilla, satu King Kong. Kadang Godzilla yang menang, kadang King Kong yang menang. Kenapa? Karena mereka semuanya owner. Ya, itu yang saya bilang. Sekarang sama, air mineral, ada Aqua, ada apa lagi? Banyak ya. Nestle, ada minuman yang apa? Alkali ya, ada yang hidrogen, ada air apa lagi? Hexagonal, ada trigonal. Ancur-ancuran gonal, udah nggak tahu deh ya, segala macam gonal-gonalan itu banyak sekali, dan semuanya itu bertarung dan mereka ya menang-menang aja. Iya. Karena apa? Mereka itu ownernya, they are the real owner. Waktu kita menjadi owner, kemudian apa? Semuanya jadi kebuka. Karena apa? Semua jadi peluang. Jadi Anda jangan berpikir kayak, wah kita ini pasti enggak, percayalah sama saya, ya. Nggak akan ada produk terbaik. Yang ada adalah orang yang terbaik yang mengerjakan bersama leader, bersama mentor, bersama sistem.
kita semua bersama-sama ngerjain rame-rame, hantam ya kan. Kita nggak pakai lagi konsep-konsep yang wah ini kita nanti kalah lagi nih karena produknya begini-begini. Saya nggak percaya. Ya, kenapa saya bilang saya nggak percaya? Saya tuh beli franchise kopi di saat franchise kopi itu udah banyak. Kenapa saya pilih Kopi Lain Hati? Ya saya pilih aja Kopi Lain Hati. Kenapa saya nggak pilih Janji Jiwa? Nggak tahu. Saya pilih Kopi Lain Hati karena saya ngerasa kayaknya Kopi Lain Hati lucu nih. Lucu nih. Rasanya juga lucu kayaknya. Ya walaupun saya nggak ngetawain ya, kalau saya ketawain tuh kopi saya gila lama-lama gitu kan. Nah tapi poinnya adalah teman-teman, saya menganggap bahwa kalau kita masuk ke dunia seperti ini, kita dalam posisi yang kita adalah ownernya. Kita yang berjuang sama-sama. Anda bayangkan semua CEO yang ada di Talkocean itu semuanya CEO. Dan Anda semua bertarung sama-sama. Keren Mas Joy. Pak Rian siang nih muji saya jadi semangat nih. Bercanda bos. Ya, poinnya adalah begini teman-teman. Saya tuh selalu yakin bahwa ini akan besar. Dan yang menarik adalah kita akan besarkan ini dari Indonesia teman-teman. Ya. Dan juga kita ajak teman-teman kita semua dari seluruh dunia ya. Teman kita orang Indonesia yang ada di luar negeri atau bule atau segala macam ya, atau Pak Le-nya juga boleh. Santai nggak dapat kesempatan ya. Kita ajak semuanya, kita bangun ini rame-rame ya. Kita buat, kita bukan cuma berhasil, tapi kita bangga dengan ini dan kita bisa sukses di sini. Kenapa? Kesuksesan itu bukan milik Eric Yuan. Kesuksesan itu bukan milik pemiliknya siapa, Jeff Bezos atau cuma Elon Musk. Kita juga bisa seperti mereka karena kita punya semuanya, infrastruktur udah siap. Tadi dijelasin semua Mas Ardan tuh udah clear banget. Dan satu lagi, ingat, saya bangun startup beberapa tahun yang lalu bersama rekan saya. Kita bangun 3 miliar, saya kehilangan duit hampir 1 miliar di situ. Sampai hari ini itu belum jadi apa-apa. Saya masih cari funder, saya masih cari segala macam dan belum bergerak. Padahal sudah ada di Play Store, ya. App saya namanya, nggak usah deh, nggak penting ya. Apps di Play Store, ada loh di Play Store apps saya ya. Tapi belum jalan sampai hari ini. Nah, saya mau bilang begini, kita ini punya tim IT terbaik. Ya, salah satu yang terbaik di dunia, kita punya di Tampa. Mereka terus melakukan perubahan, progres, dan seterusnya mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak usah pikirin itunya teman-teman. Kita bangun semuanya bareng-bareng. Ingat, Bicol aja bisa masuk. Ingat, Kopi Lain Hati aja bisa masuk. Ya, ingat, Haus aja bisa masuk. Masa kita nggak masuk? Ya kan? Kenapa? Karena ini jauh lebih ngeri. Kita shifting, bukan sekedar bikin bisnis. Yang dibikin orang itu yang shifting adalah suatu aqua. Ya, tapi dia tidak shifting. Dia mengikuti tren hari ini kita shifting dan sekaligus trennya di sana. Ingat, ada sebuah peradaban baru di depan kita yang semuanya tahu bahwa itu nggak bisa ditolak, dan peradaban baru itu akan jadi new habit yang akan terjadi terus sampai kapanpun teman-teman. Ini masih panjang sekali masanya. Tanya saya adalah, mau di mana Anda berada saat itu akan menjadi sesuatu yang besar sekali buat kita. Apakah Anda hanya akan tetap bilang, apa sih Talkocean? Saya mah ketawa aja kalau orang bilang kayak gitu, sejujurnya. Karena saya udah mulai mengerti esensi dari bisnis itu kayak gimana tuh gimana. Paham? Karena saya bangun bisnis tuh udah sering teman-teman. Dan saya tahu nggak mudah. Di sini Anda dibantu rame-rame bareng-bareng. CEO saling berpegangan tangan. Ya, semuanya berpegangan tangan. Lagi ada yang kencang kita pegangan, gak ada angin kita lari yang kencang, ya. Dan saya yakin ini akan jadi sesuatu yang besar sekali buat kita semua, bukan cuma di Indonesia, tapi semua orang yang kita ajak ke seluruh dunia ini akan besar, teman-teman. Dan ini satu-satunya Mas Joya yang membuka kesempatan partnership itu hanya Talkocean ya? Betul, hanya Talkocean. Dan IT yang seperti ini cuma Talkocean yang buka kesempatannya. Saya balikin lagi ke Anda, kalau Anda tetap bertarung dari sisi produk, Anda nggak akan kemana-mana. Itu pemahaman orang yang kerja jadi pegawai. Kalau Anda pengusaha, saya tanya sekarang, kalau ini kan saya sering nih beli lontong sayur, ini lagi sering nih, gara-gara pandemi ini saya beli lontong sayur, bubur ya, terus beli lontong Medan, pokoknya semua makanan di GoFood itu saya cobain teman-teman ya, GrabFood saya cobain. Saya nggak pernah bilang gini, saya mau cari lontong terbaik di Indonesia. You have to taste it, you have to do it there, dan kamu akan tahu. Gitu loh. Dan saya yakin orang-orang yang buka lontong itu juga nggak mikirin tentang, tapi kan di Jakarta yang buka lontong udah ada puluhan ribu orang. Ya kalau kayak gitu caranya nggak ada orang bisnis, keles, ya kan? Please deh, tolong ya. Saya sekali-sekali pakai bahasa anak-anak muda, sebetulnya anak-anak muda ya. Oke, luar biasa Mas Joy. Nah, terakhir nih Mas Joy, karena waktu juga sudah cukup malam. Saran buat partisipan di sini yang belum bergabung, mungkin dari Mas Joy bisa memberikan saran Mas Joy. Silakan. Oke. Saran saya cuma satu teman-teman, Anda udah dengar tadi dari Mas Ardan, Anda dengar Bu Emil, Anda dengar saya hari ini tidak menjadi pembela kebenaran untuk Talkocean, tidak sama sekali. Saya hanya menjelaskan situasinya.
Jadi kalau Anda sudah lihat situasinya, ayo gabung. Teman Anda yang ngajak itu pengen Anda tuh maju sama-sama. Bukan cuman berpikir cuman ya udah deh gue ngerjain yang ada aja deh gue pasrah. Tidak, jangan pasrah sama keadaan. Lihat trennya, lihat kebiasaan barunya, lihat peradaban barunya. Ayo sama-sama kita bangun ini rame-rame. Saya yakin kalau kita kerjain ini strong together sama-sama, ini akan jadi besar. Dan saya yakin bukan cuma Indonesia yang besar, ini akan membuka kesempatan juga besar di seluruh dunia. Kita ini udah jadi satu negara global, teman-teman. Ingat ya, sekarang itu kita nggak ngomong Indonesia loh. Saya lagi sebut ini bisnis global. Bisnis yang sama-sama semuanya kita kerjakan dengan semangat yang sama. Dimanapun di seluruh dunia. Itu aja dari saya, Mas Arden. Oke, terima kasih Mas Joy. Waduh, ini kalau ngobrol sama Mas Joy, semangat gini ya, kayak jadi pahlawan membela kebenaran segala macam ini. Semuanya, Pengennya kok diterusin Mas Joy, tapi karena waktu juga. Malam ya. Betul. Ya, sudah cukup malam. Terima kasih Mas Joy atas sharingnya malam ini, luar biasa dan menyempatkan waktunya bagi Bapak Ibu semuanya. Oke Mas Joy, terima kasih. Saya izin untuk ditutup kameranya Mas Joy ya. Ya, silakan. Thank you semuanya teman-teman di chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya.